Yo, what's up guys? Welcome back to my channel Kimtan HD. Apa kabar semuanya sobat pelangi dimanapun kalian berada? Semoga kalian selalu bahagia ya. Di video kali ini Kimtan bakal kembali bercerita tentang pengalaman Kimtan dalam bertemu dengan cowok-cowok ya. Entah cowok yang berada di dunia pelangi ataupun cowok yang ada di dunia yang lain. Di video kali ini Kimtan punya sebuah pengalaman yang menarik banget buat kalian dengerin dan kalian simak ya. Kali ini Kimtan ceritanya kena tilang sama salah seorang sosok yang berseragam. Sampai-sampai gue agak emosi waktu itu. Tapi setelah emosi ada sesuatu yang penasaran nggak? Yaudah, yuk mari kita mulai. Jadi guys, waktu siang hari itu tepatnya jam 10-an ya, gue itu rencananya mau ke sebuah tempat. Jadi gue berangkat dari rumah gue dan gue seperti biasanya lewat jalur yang memang suka gue lewatin gitu. Pas tiba di titik yang bisa dibilang titik yang lumayan rame dan padat, ya gue belok kiri aja sesuai seperti biasanya gue selalu belok kiri. Dan ternyata waktu itu pas ketika gue udah belok kiri, banyak mobil yang satu arah dari arah yang berlawanan. Cuman gue doang gitu yang belok kiri. Gue agak sempet nervous sih waktu siang hari itu. Kok cuman gue aja gitu ya sambil gue melanin motor. Ketika gue melanin motor, tiba-tiba gue kena fluid dan kena di speaker gitu kan, dipanggil-panggil. Sontak dong, gue nggak mungkin langsung lari, dan karena memang jalan juga cuman searah dari arah yang berlawanan, ya ketika gue diteriakin pakai speaker kayak gitu, ya gue langsung melipir dan berhenti dong. Lalu ada seseorang sosok berseragam nyamperin gue. Dan waktu itu looknya itu tinggi banget ya, dari gue emang tinggi banget, dan perawakannya juga ya ideal gitulah. Dia pakai helm, pakai kacamata hitam. Sepintas sih gue nggak ngelihat looknya secara jelas dari wajahnya gitu ya guys. Cuman memang dia itu kelihatannya sih ganteng. Terus dia nyamperin gue, maaf pak katanya, Anda sudah melanggar jalan. Terus gue kan gak tahu karena emang ini juga baru berlaku hari itu guys. Makanya gue tuh agak sedikit kesel gitu. Lah kemarin saya masih kesini masih boleh-boleh aja tuh pak gitu kan. Iya, ini baru berlaku hari ini. Ya udah pak, minta maaf kalau kayak gitu, soalnya saya nggak tahu kan. Gak bisa, karena bapak sudah melanggar makanya bapak kami tilang katanya. Mana SIM dan STNK-nya katanya gitu. Waduh. Padahal gue lagi buru-buru banget tuh mau ke tempat itu guys. Akhirnya gue kena masalah di sana dan gue pun harus nyerahin SIM dan juga STNK. Ya udah, akhirnya gue serahin karena gue pikir sih nggak akan ngapa-ngapain juga, cuma ngasih tahu doang SIM dan STNK gitu kan. Setelah kayak gitu kan beberapa saat dia ngecek, ya udah yuk mari ikut ke pos. Nah di sanalah itu gue agak mulai emosinya. Loh pak, kan saya udah minta maaf pak, saya cuma tinggal putar balik aja dan saya nggak akan ngulangi kesalahan ini. Tolong dong pak, saya kan lagi buru-buru nih gitu. Oh nggak bisa gitu, semuanya ada prosedurnya pak, karena bapak udah melanggar. Ayo ikut saya ke pos katanya. Aduh pak, please dong gitu kan, saya nggak bisa berlama-lama pak, ditungguin nih. Nggak bisa pak, karena bapak udah melanggar. Pokoknya kalau bapak ingin dapetin lagi SIM ini, ya udah ayo ikuti saya aja katanya gitu. Aduh pak. Nah ketika gue udah memohon-mohon, dia nggak dengerin gue, nggak menggubris, dia malah langsung ke pos itu kan. Ya udah terpaksa akhirnya, karena gue butuh itu dan gue nggak mau memperpanjang ini masalah gitu ya. Akhirnya gue nyamperin dia. Dengan muka agak bete dan kesel gitu kan. Akhirnya gue masuk, terus dia cuma lagi duduk dalam keadaan sudah buka helm dan buka kacamata dan menunduk sambil main handphone. Dia lagi duduk aja gitu kan. Terus gue masuk, siang pak. Ya siang, masuk. Gimana pak? Nah dia jelasin, kamu itu udah melanggar ya pak katanya. Bapak jadi nggak bisa seperti ini lagi, semua ada prosedurnya, saya nggak bisa menyerahkan begini aja. Terus harus gimana pak supaya saya dapetin lagi SIM saya gitu kan. Gue bilang kayak gitu. Ya bapak harus bayar tilang katanya. Bayar tilang gimana pak? Saya kan belum pernah kena tilang, jadi saya nggak ada pengalaman. Masa nggak pernah tahu sih gimana caranya menilang gitu kan. Ketika kita timbul eye contact dan ngobrol, itu gue perhatiin mukanya tuh kok ganteng ya ini si bapak gitu kan. Gue langsung kayak
malah jadi yang awalnya kesel malah jadi seneng gitu melihat, apalagi secara perawakannya juga keren, rambutnya cepak gitu kan, ala-ala mukanya eksotis hitam kayak gitu loh guys. Ya udah makanya cepetan. Aduh pak, berapa emangnya kalau kena tilang kayak gini? Nggak mahal kok katanya. Dia langsung nyebutin nominal gitu kan guys. Ketika gue denger berapa nominal itu, aduh gede banget pak, sayang tuh kalau seperti itu mah, mendingan buat apa gitu kan. Gue bilang ya nggak bisa karena anda udah melanggar pak katanya. Terus gimana dong pak solusinya? Ya harus kena bayar katanya gitu kan. Terus bayarnya mesti lewat mana? Ya nanti saya kasih surat ininya katanya, surat apa kayak semacam surat apa tuh namanya, nanti gue bayar lewat ATM gitu loh guys. Jadi saya bayarnya bukan ke bapak ya, bukan lah. Nanti kamu bayar sendiri, terus nanti kamu ketika udah kelar bayar dan ada bukti pembayarannya, baru ini bisa diambil. Aduh ribet. Nah waktu itu kan gue lihat jam udah hampir mau jam 11, setengah 12 lah kurang lebih gitu ya. Dan mana waktu itu gue lagi diburu-buru banget, takut keterlambat karena ditungguin di sana gitu kan. Terus tiba-tiba ketika gue diem lagi sambil lihat jam dan pegang handphone gitu kan, tiba-tiba si bapaknya bilang kayak gini, ya udah gini aja biar cepet, pokoknya kita cari damai aja ya. Kamu ambil ini SIM di kontrakan saya. Di mana? Waduh, di mana kontrakannya pak gitu. Ya nanti bapak kasih tahu kalau emang kamu mau. Itu doang sih pilihannya kalau misalnya pengen. Nah gue mikir lagi, lah kok diajakin ke sana, emang mau ngapain gue gitu. Tapi ya daripada gue harus bayar mahal gitu kan, ya udah deh, kepalang tanggung di sini udah mau tengah hari juga. Dan gue langsung bilang ya udah deh boleh. Ya udah kalau kayak gitu, karena ketika waktu gue megang handphone dia tahu gue pakai BlackBerry alias BB gitu kan. Ya udah mana pinnya katanya. Dan minta pin gue loh guys. Ya udah akhirnya gue kasih dan dia nge-add gue, nge-invite dan gue terima. Ya udah nanti saya hubungin ya jam 12 lewat, tungguin aja. Ya udah kalau kayak gitu. Akhirnya gue pun berlalu dan gue langsung nyari tempat sejuk sambil minum minuman yang dingin. Aduh bete banget guys, sampai gue tuh akhirnya gimana nih gitu, udah terlambat banget deh pokoknya. Dan gue langsung ngehubungin temen yang ada di sana kan, karena gue ada kendala ini jadi gue nggak bisa langsung datang jam segini gitu kan. Dan untungnya temen gue pun juga mengerti ya guys. Setelah kayak gitu tibalah singkat cerita ya jam 12 lewat 20-an kalau nggak salah, dia nge-BBM gue, ngeping gue dan tiba-tiba langsung kasih alamat tanpa bertele-tele, datang aja ke sini sekarang katanya. Ya udah setelah itu gue langsung siap-siap dan menuju ke alamat itu. Gak jauh sih dari tempat gue ngadem ya guys, cuman panasnya itu loh gitu kan, gue bawa motor. Tibalah gue di alamat yang dia kasih. Tempatnya itu cukup nyaman sih, setiap kontrakan demi kontrakan itu sangat privacy sekali. Jadi gue datang dan gue pun turun. Keadaan kontrakan si bapak ini juga udah terbuka ya, alias pintu pun terbuka. Lalu gue pun ya masuk dong. Gue bilang permisi gitu kan, masuk katanya. Dan ini masih gue hafal ini suara yang tadi di pos gitu kan. Gue langsung masuk dan pas ke dalam ternyata si bapaknya ini udah dalam keadaan kayak gue gini guys. Lagi santai sambil minum sesuatu gitu kan di dalam. Sini masuk katanya. Permisi silakan duduk katanya, dan gue duduk di kursi. Lalu ya kita agak diem-dieman sih, soalnya ketika gue duduk itu si bapaknya malah main handphone gitu. Tapi yang awalnya gue kesel dan gimana gitu ya ngelihat pemandangan di depan gue kayak gitu, gue langsung naik guys, sumpah itu. Apalagi badannya itu memang kelihatannya kayak sering olahraga gitu ya, walaupun agak gempal gitu kan, tapi gue suka apalagi tinggi. Terus dia nunduk aja gini main handphone. Dan karena udah berapa lama saling diam, gue langsung nanya, gimana pak SIM saya? Terus dia cuma senyum, mau SIM ya? Iya dong pak. Tiba-tiba gue langsung mulai ngalamin suara gitu. Terus dia langsung natap gue. Ya gue kan ditetap kayak gitu kan grogi dong guys, apalagi dia bukan orang yang biasa gitu ya. Terus gue langsung kayak jadi salting. Ya udah nih ambil kalau mau katanya. Ambil di mana gitu kan. Dia cuma senyum, jadi dia tuh nggak langsung jawab guys, jadi seolah-olah kayak ngerjain. Dia langsung berdiri, udah kayak gitu dia malah ke arah pintu dan nutup pintu. Terus gue langsung nanya dong, kok
ditutup sih pintunya gitu kan, ya nggak apa-apa, biar enak ngobrolnya gitu. Dan dia kembali duduk. Sekarang duduknya nggak main handphone lagi, tapi lebih kayak gini gitu kan. Mana Pak SIM-nya? Ini ambil katanya. Di mana gitu? Nih, di saku celana Bapak katanya. Sambil senyum. Aduh, ini sih udah bukan lagi hal yang biasa gitu ketika dia bilang kayak gitu. Ya, gue langsung senyum. Kenapa senyum? Gak mau ya? Ya gue langsung bilang, enggak, mau kok, mau banget. Gue bilang kayak gitu, dia cuma makin senyum, kayak ketawa sedikit gitu kan. Ya udah ambil katanya. Gue langsung mendekat. Tuh guys, gue nyeritainnya malah ke bawah suasana lagi nih. Gue langsung mendekat ya. Karena agak jauh jaraknya kan, gue di sini, dia di depan gue gitu. Melipir, dan ketika gue mau mulai masuk ke saku celananya itu, tiba-tiba sama tangan dia dipegang tangan gue gitu kan, digini. Yang awalnya mau masuk ke saku celana, malah sama tangan dia digerakin, diarahin ke tengah-tengah. Lalu tangan gue mendarat lah di tengah-tengah itu. Pas ketika udah mendarat kayak gitu, ya otomatis dong gue nggak mungkin diam. Akhirnya gue gini-gini. Dia cuman senyum, dan gue pun juga malah tertunduk malu sambil menatap sesekali ke matanya gitu kan. Setelah kayak gitu, karena pemandangan di depan gue ya, sosok yang sangat bener-bener tinggi, badannya gempal, ganteng gitu kan. Terus tangan gue udah berada di titik itu. Ketika gue menatap lagi ke matanya kayak gini, tiba-tiba dia langsung menghampiri gue dan kita langsung gini. Itu gila banget guys. Lu bisa ngerasain nggak? Coba gak kerasa ya perasaan yang sekarang gue lagi ceritain. Itu bener-bener kayak enak banget gitu. Enak banget. Dia pelan ngelakuin itu kayak drama-drama Thailand gitu loh guys, yang lebih kayak bromance. Pelan-pelan. Terus gue tuh kayak gak ada kesempatan buat bilang apa-apa lagi waktu itu. Gue hanya menikmatinya karena gue suka banget. Dan dia pun sangat pandai memainkannya gitu. Setelah kayak gini ngapain lagi Kim? Ya karena gue masih pakai pakaian full, ya gue langsung dilepasin sama dia one by one, sampai pada akhirnya gue full di depan mata dia. Terus dia pun juga sama. Karena ngelihat gue udah full, dia pun langsung segera menurunkan area bawahnya. Terus di kursi itu kita masih kayak gini sambil pemanasan, dan itu suasananya bener-bener walaupun di atas kursi yang sangat sempit gitu ya, tapi itu ya mantep deh gitu ya. Sampai gue tuh sangat gimana ya, enjoy banget guys. Setelah beberapa saat di sana kita ngelakuin ya, tiba-tiba dia malah bangun dan gue diangkat sama dia dan dipindahin ke ruangan tengah. Dan di ruangan tengah itu ternyata ada tempat tidur, dan gue langsung dijatuhin di sana, gebruk gitu kan ya. Setelah jatuh ya lanjut lebih leluasa di sana, kita ngelakuin pemanasan lagi. Pokoknya dia total banget guys. Pokoknya bener-bener deh waktu itu gue dibuat luar biasa nikmat gitu ya. Sampai beberapa saat dia udah bener-bener total ngelakuin pemanasan. Terus ya giliran gue untuk ngelakuin yang apa yang gue harus lakuin gitu. Akhirnya gue pun mulai untuk karaoke. Karena dari awal dia udah bangkit banget, apalagi punya gue gitu guys. Sepanjang pemanasan kita sama-sama bangkit. Dan ketika gue mulai ngelakuin karaoke itu bener-bener deh luar biasa banget. Apalagi ininya bener-bener pas gitu. Beberapa saat gue lakuin itu, dia bener-bener kayak enjoy menikmatinya gitu kan. Karena gue nggak mau cuman berhenti di karaoke doang, akhirnya gue pun kembali lagi ke atas dan langsung mulai lagi kita pemanasan dan gini lagi gitu. Sama dia gue dipindahin lagi ke bawah. Setelah kayak gitu kita pemanasan lagi beberapa saat ya, karena dia tuh emang bener-bener jago banget yang namanya pemanasan. Setelah kelar kayak gitu ya udah, karena udah sangat bener-bener di ujung banget ya, udah bener-bener sama-sama gak kuat gitu. Akhirnya kita mulai ngelakuin kegiatan yang memang kita nanti-nantikan, yaitu kita ngelakuinnya full. Dan dia mulai ngelakuinnya. Pertama kali sih rasanya ya lumayan nyaman gitu. Tak lama kemudian ya
Karena sudah sama-sama menikmati dan enjoy, yang ada hanyalah rasa enak. Beberapa gaya pun sempat kita coba, dan kita berakhir di sebuah titik di mana sudah tak tertahankan lagi. Akhirnya dia menumpahkannya. Ada sama-sama kelar, akhirnya kita sedikit rebahan dulu karena lumayan menguras tenaga gitu kan. Dia nggak langsung buru-buru kemana-mana, tapi dia lebih kayak ngerangkul gue gitu loh guys. Dan gue kayak merasa banget disayang ketika kondisi setelah kelar kayak gitu. Kayak bener-bener dia tuh menggunakan perasaan banget gitu loh guys, dari awal sampai akhir. Setelah beberapa saat rehat, terus dia bangun dan ke kamar mandi, dan begitupun gue. Suasana udah kembali normal, udah kembali duduk di sofa ya, di kursi depan, sambil kita minum dan merokok. Terus lah kayak gitu, gue langsung bilang, makasih ya udah ngasih hal yang indah seperti ini. Ya sama-sama, dari awal ketemu kamu tuh sebenarnya udah suka loh dek, katanya. Oh masa kak? Iya, cuman ya kakak sengaja aja kerjain kamu, katanya. Di kakak kok gitu sih, gitu kan. Gue langsung bilang kayak gitu. Ya nggak apa-apa, toh kakaknya suka sih, katanya. Lucu kamu tuh, manis, katanya gitu. Itu kan zaman dulu soalnya sih ya guys. Sudah kayak gitu, ya udah mana nih SIM-nya? Ya ini nih, katanya. Pas gue ambil ke sakunya, gue ditarik lagi, malah gue digini lagi. Waktu itu gue udah ambil SIM-nya, yakin mau pergi aja nih, nggak mau di sini aja kan, kakak juga lagi tugas. Iya sih, ya sore masih ada, katanya. Ya gimana nanti ya kak, soalnya saya di sekarang ada acara gitu kan, nggak bisa lama-lama juga, ini juga ditungguin. Tapi demi kakak sih ya nggak apa-apa lah, karena aku juga suka banget sama kakak. Jadi kita sama-sama suka. Setelah kayak gitu ya, gue langsung bergegas, siap-siap, dan pamit deh. Akhirnya gue pergi. Aduh ya ampun, ini pengalaman yang bener-bener di luar dugaan banget guys. Gila deh pokoknya. Aduh, tapi gue bahagia banget setelah ngelakuin itu. Oke guys, semoga terhibur ya dengan video cerita gue kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Thank you for watching and see you next time.